kalau kita juga membaca rilis oleh Ketua KPK itu kan jelas di situ bahwa Mas Hasto ditersangkakan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Selama ini kata dia ya, itu selalu ada order untuk membungkus Hasto Kristianto, alias segera menetapkan Hasto Kristianto. Kalau memang KPK waktu itu bisa dikuasai oleh PDI Perjuangan, harusnya sejak awal kasus Harun Masiku tidak ada. Kok bisa tiba-tiba ada OTT? Kok bisa terbongkar? Halo, kalau Anda amati sekarang isu-isu politik, kayaknya belakangan ini yang paling hot itu namanya Guntur Romli. Bukan saya. Yang paling hot, setidaknya membawa pesan yang paling hot, paling rame, dan sekarang kita mau ngobrol sama Mas Guntur ini tentang isu-isu yang terus-menerus dibicarakan publik. Jadi sebelum ada kasus OCCRP ini ada kasus tentang KPK mentersangkakan Mas Hasto, Sekjen PDIP. Sebelumnya ada pemecatan. Ya, gitu. Jadi ini kasusnya agak. Terus ada yang ngomong sekarang OCCRP itu katanya dibiayai atau katakanlah dilobi oleh PDI agar isi ini. Hebat sekali kalau gitu PDIP ya. Oh iya, luar biasa. Kan? Itu kan organisasi dunia, didanai oleh PBB, Uni Eropa, oleh Kementerian Luar Negeri Dunia, bisa diperintah oleh PDIP. Oh, jadi emang orang mengkait-kaitkan gitu. Luar biasa PDIP. Luar biasa. Kalau betul. Nah, ini yang menarik ini sekarang, kalau nggak salah hari ini ada pemanggilan KPK. Gimana? KPK, Mas Hasto datang nggak? Nggak, Mas Hasto nggak bisa hadir karena kan ada rangkaian agenda hari ulang tahun partai. Jadi Perjuangan tanggal 10 kan mau ulang tahun. Ya, ke-52. Jadi Mas Hasto kan sekarang masih sebagai Sekjen, dan surat itu datang ketika jadwal itu sudah tersusun. Dan juga tim hukum sudah mengirimkan surat kepada KPK memohon untuk menjadwalkan ulang. Ya. Dan kalau bisa itu setelah HUT partai, setelah tanggal 10. Kalau bisa. Tapi semua menyerahkan kepada KPK. Intinya Sekjen patuh hukum, mengikuti prosedur gitu. Mengikuti prosedur hukum. Saya agak heran sih sebetulnya. Ini kan kasusnya udah lama ya. 5 tahun. Mau 5 udah tahun. 5 tahun. Bahkan tersangka utamanya sendiri sudah dihukum, lalu sudah bebas. Sudah bebas. Kok tiba-tiba ada nongol kasus ini? Orang menyangkut-nyangkutin dengan Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Anda sendiri lihatnya gimana, Mas? Ya, kalau kami melihat ini kan lebih kepada kasus politik ya, bukan kasus hukum. Ya pertama kan ini kan bagi kami kan ada balas dendam ya dari orang yang dipecat oleh partai gitu. Dan kalau Anda membaca majalah Tempo yang terbaru kan jelas di situ ada utusan kepada Sekjen PDI Perjuangan yang sudah memberikan peringatan kalau sampai Jokowi dan keluarga itu dipecat maka akan ditersangkakan kasus Harun Masiku. Kalau sampai itu kemarin Tempo ngomong gitu Tempo ngomong gitu dan juga disampaikan sendiri oleh Sekjen kepada saya. Kemudian juga ancaman seperti itu kan sudah setahun belakangan ini. Oh, jadi selama ini Mas Hasto ada dalam ancaman itu? Ada ancaman. Jadi setiap berbicara kritis, bicara keras selalu diintimidasi dengan tersangka kasus Harun Masiku. Tapi karena Sekjen PDI Perjuangan itu yakin tidak terlibat, maka ya beliau tidak pernah takluk, tidak tunduk ya karena merasa yakin nggak terlibat. Ini kasus apa? Saya nggak ada hubungannya dengan kasus ini, dengan kasus penyuapan. Jadi nggak tunduk. Karena keyakinan itulah setiap intimidasi itu nggak pernah dihiraukan oleh Sekjen. Oh, jadi ini intimidasi terakhir nih. Setelah ini udah nggak bisa diintimidasi lagi, gitu kan? Sudah tersangka. Bahkan sebelum ini kan sebulan sebelum ini di dalam suatu podcast ya Bang Akbar, kan udah disampaikan juga oleh Bu Koni bahwa akan ditersangkakan karena bicara keras terus menerus gitu kan. Jadi ancaman ini memang sangat terkait dengan politik gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita membaca proses penetapan oleh Ketua KPK, itu kan surat sprindiknya, SPDP-nya itu kan dibocorkan dulu ke publik, ke media. Itu nggak boleh itu. Itu kan rahasia. Makanya kami kan waktu hari tanggal 24 pagi itu kan kebingungan juga. Kok tiba-tiba ada Mas Hasto tersangka terus kutipan dari sprindiknya keluar di media. Kami nggak tahu itu kan. Ini bagian dari cywar. Ini kan pembentukan opini yang kami nggak tahu. Kemudian kan baru sore disampaikan secara resmi oleh KPK. Jadi ini bagian dari pembentukan opini ya. Kemudian kalau kita juga membaca rilis oleh Ketua KPK itu kan jelas di situ bahwa
Mas Hasto ditersangkakan selaku sekjen PDI Perjuangan. Jadi ditersangkakan selaku sekjen PDI Perjuangan. Jadi ketik actionnya sebagai sekjen. Ya? Jadi bukan sebagai individu. Juga udah masuk ke partai. Kemudian yang disebut dengan bukti oleh ketua-ketua KPK yang menjadi ketua KPK yang menjadi bahan tertawaan publik itu kan semuanya adalah tugas kesekjenan Mas Hasto. Misalnya poin pertama, apa hubungannya antara penempatan caleg Harun Masiku yang orang Toraja sebagai caleg di Sumatera Selatan? Oh, itu dianggap bukti? Dianggap sebagai bukti oleh ketua KPK. Wow. Ini kan tugas partai untuk penempatan caleg, tapi dianggap sebagai bukti dalam kasus suap. Yang pertama. Yang kedua, kasus PAW. Kasus PAW, katanya PAW itu Harun Masiku yang memperoleh PAW suara dari waktu itu kan ada almarhum Nazarudin Kimas yang meninggal, kemudian suaranya itu diserahkan kepada partai dan itu juga berdasarkan fatwa MA, itu juga dianggap sebagai bukti penyuapan. Kalau kita menyimak rilisnya dari ketua KPK. Padahal waktu itu kan PDI Perjuangan nggak hanya ngurus PAW-nya Harun Masiku, ada namanya Maria Lestari di Kalimantan, juga ada kasus PAW yang juga hampir mirip. Jadi kami melihat bahwa framing politik itu sudah dirilis oleh ketua KPK sejak penetapan. Belum kita bicara soal balas dendam dari pemecatan Jokowi dan keluarganya, ancaman terhadap sekjen PDI Perjuangan selama ini, kemudian juga rilis dari ketua KPK sendiri yang membuat framing ini kepada persoalan politik gitu. Artinya Anda sebagai orang partai merasa bahwa ini bukan persoalan Mas Hasto sebagai personal ya? Bukan personal. Ini persoalan partai. Soal partai. Karena ya kalau kita simak lagi rilis yang dibacakan oleh ketua KPK, Hasto Kristianto selaku sekjen PDI Perjuangan, kalau kita simak lagi. Kemudian kan konteks yang lain adalah ketika misalnya Ibu Mega tanggal 12 Desember itu kan sudah bicara soal ada yang mengaut-aut, yang ada yang mau ngacak-ngacak, yang mau mengacaukan partai menjelang Kongres. Ini kan PDI Perjuangan mau Kongres pada tahun ini, April tahun 2025 ini, dan ya kami menemukan ada upaya-upaya untuk mengacak-ngacak, seperti ada spanduk menyebut bahwa Ibu Megawati itu ketua umum yang ilegal, PDI Perjuangan partai ilegal, spanduk secara serentak di Jakarta. Ya. Jadi memang kasus penetapan ini sangat-sangat terkait dengan persoalan politik. Apalagi kita tahu komisioner KPK saat ini dipilih oleh Jokowi, ditetapkan oleh Jokowi, seakan-akan tugas pertamanya adalah membalas dendam kepada partai yang memecat Jokowi. Kan kelihatannya itu kan. Jadi Anda melihat bahwa kasus Mas Hasto ini, tersangkaan Mas Hasto ini adalah bagian dari senario besar untuk menghancurkan PDI Perjuangan, untuk mengacak-acak PDI Perjuangan. Ya kalau kita lihat aja kronologinya. Ini ketua KPK baru dilantik oleh Pak Prabowo itu hanya melantik, tapi yang menetapkan, yang memilih itu kan Jokowi, ya kan. Kemudian dalam 3 hari tiba-tiba Hasto Kristianto ditersangkakan. Apalagi kalau kita baca Tempo yang menarik itu ada mantan pimpinan KPK yang tidak disebut namanya di situ. Selama ini kata dia ya, itu selalu ada order untuk membungkus Hasto Kristianto, alias segera menetapkan Hasto Kristianto. Order dalam konteks Harun Masiku. Dalam konteks kasus Harun Masiku. Jadi kan kita konteks politik aja lah, ya kan. Ini sudah ditulis juga oleh majalah Tempo ya, yang kami baca itu. Nah sebetulnya kasus hukumnya sendiri gimana sih Mas? Kalau kasus hukum ya, kalau kita mau kembali kepada fakta hukum, ini adalah kasus penyuapan antara Harun Masiku yang waktu itu dapat PAW ya dari DPP PDI Perjuangan dan juga berdasarkan fatwa Mahkamah Agung antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU waktu itu. Itu kasus hukumnya gitu loh. Dan itu fakta hukumnya sudah ada dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020, halaman 160-161, publik juga bisa membaca di website Mahkamah Agungnya ada, bahwa uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Atau nama yang lain ya? Pokoknya Harun Masiku sama Wahyu Setiawan. Ya, Setiawan itu loh. Itu kalau kita baca putusan, itu putusan Wahyu Setiawan dan Agustiani, itu dalam satu paket putusannya itu. Jadi nggak ada namanya yang disebut sekarang itu uang dari Hasto Kristianto, apalagi dianggap ikut menyumbang atau ikut memerintahkan, nggak ada. Jadi kalau logikanya gini, ya, kalau dalam proses PAW itu ya,
Kalau orang ya sudah mendapatkan PAW dari DPP, maka dia ya bisa ngurus kepada KPU. Ya, apalagi sudah ada kekuatan yang namanya fatwa MA waktu itu. Ya pertanyaannya, kalau Harun Masiku memang waktu itu dimintakan duit, kenapa dia tidak melaporkan sebagai upaya pemerasan? Dia punya hak di situ kan. Dan waktu itu KPU memang tidak mau melaksanakan yang namanya putusan MA. Dan nggak hanya kasus PDI Perjuangan waktu itu, ada Mulan Jamila di Gerindra. Iya, dari Gerindra. Ada beberapa orang di atasnya. Dia meloncati 2 orang di atasnya. Sama kayak kasusnya Harun Masiku, tapi diloloskan oleh KPU. Kenapa kok yang PDI Perjuangan tidak diloloskan? Padahal sudah ada fatwa bedanya PDI harus lewat minta fatwa MA. Fatwa MA. Ini enggak. Ini enggak. Cukup dipecat. Iya, yang kasusnya si Mulan itu. Mulan. Nah, kasus Harun Masiku memang di atasnya itu dipecat. Kenapa? Karena memang nggak ada pelanggaran. Tapi di fatwa MA itu yang nomor 57P yang tahun 2019 itu, ya fatwanya itu udah jelas. Jadi di situ ada yang namanya suara partai PDI Perjuangan. Orang yang langsung nyoblos partai. Kemudian yang kedua adalah ada suaranya almarhum Nazaruddin Kemas. Nah, ditanyakanlah kepada MA untuk suara caleg yang meninggal itu kemana? Dilimpahkanlah kepada partai. Dan bunyi putusannya jelas bahwa untuk putusan siapa caleg yang akan diajukan itu tergantung pada pilihan partai. Itu udah jelas putusan MA-nya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau tanpa nyogok harusnya tidak ada masalah. Makanya kita anggap ini kan upaya untuk pemerasan. Kalau kejadian itu, tapi karena sudah kejadian ini penyuapan, ya silakan bongkar penyuapan itu, kasus penyuapan itu, dan kami tegaskan ya silakan KPK menemukan Harun Masiku karena persoalannya di situ antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Memang ada perantaraan yang namanya Agustiani yang waktu itu adalah anggota Bawaslu ya DKI kalau tidak salah itu. Nah di situ yang harus diselesaikan kalau kita mau kembali kepada kasus hukum yang sudah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap ya, putusannya Wahyu Setiawan dengan Agustiani, putusannya Saiful Bahri, nggak ada nama Hasto Kristianto di situ disebut terlibat dalam kasus penyuapan. Ya buat apa? Kepentingan Sekjen untuk ikut penyuapan, kepentingan dia apa? Bahkan partai di sini dan Sekjen menjadi korban kasus ini. Jadi korban karena ya kita sudah istilah ngasih PAW, sudah melaksanakan yang namanya fatwa MA, mengajukan kepada KPU, kemudian kalau ada pelanggaran pribadi Harun Masiku di situ, kemudian ditimpakan kepada partai. Ya kan kami jadi korban dengan kasus kejadian ini gitu loh. Iya, Mas, gitu. Tapi ada isu kan gini ya, orang mencurigai bahwa yang sampai sekarang Harun Masiku nggak ketemu. Iya. Dan kabarnya, bukan kabarnya, isunya malah katanya disembunyikan sama Mas Hasto gitu, makanya dia jadi. Nah, itu salah satu yang nggak masuk akal, bahwa dianggap bahwa PDI Perjuangan memang di waktu itu adalah partai penguasa, dianggap juga bisa mengendalikan KPK, kemudian bisa menyembunyikan Harun Masiku. Bagaimanapun, meskipun PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu saat itu dan pada saat ini juga, tetaplah sebuah partai yang dengan segala keterbatasannya. KPK memiliki semuanya segalanya. Alat penyadap, aparat, semuanya, jaringan internasional. PDI Perjuangan nggak punya. Mana mungkin mau menyembunyikan yang namanya Harun Masiku, dan kepentingannya apa? Malah kami sebut bahwa kami selama ini sudah menjadi sandera politik kasus ini. Baik PDI Perjuangan ataupun Sekjen PDI Perjuangan yang selalu dikaitkan dengan kasus ini. Kepentingan kami untuk menyembunyikan Harun Masiku itu apa? Atau dianggap waktu itu mengintervensi KPK. Apa kewenangan kami untuk bisa intervensi? Kalau memang KPK waktu itu bisa dikuasai oleh PDI Perjuangan, harusnya sejak awal kasus Harun Masiku tidak ada. Kok bisa tiba-tiba ada OTT? Kok bisa terbongkar? Dan juga berapa kader PDI Perjuangan juga tetap aja ditangkap oleh KPK. Kalau memang dikuasai oleh kalau diasumsikan dikuasai oleh KPK ya kan. Dan ternyata banyak juga yang ditangkap oleh KPK itu kan. Berarti kami nggak punya kendali ya. Termasuk juga kasus Harun Masiku ini sudah namanya 5 tahun. Bahkan katanya nih Mas ya, mohon maaf ini ya. Ada ketua KPK keluar bisa menangkap Harun Masiku dalam seminggu. Katanya lokasinya sudah dipantau, katanya sudah diketahui. Kenapa nggak ditangkap? Saya juga heran itu kan. Pertanyaannya siapa yang bunyiin Harun Masiku gitu loh. KPK itu bahkan WA tersembunyi saja bisa dibongkar. Makanya itu dia. Terus ada tersangka korupsi yang ada cem-cemannya bisa dibongkar. Lah ini Harun Masiku gitu loh. Makanya kami nanya, siapa ini yang menyembunyikan Harun Masiku? Jangan-jangan kalau saya, jangan-jangan yang selama ini menyerang isu Harun Masiku terhadap partai, terhadap PDI Perjuangan, terhadap Sekjen. Jangan-jangan itu Yang sengaja menyembunyikan agar dia bisa disandra dengan kasus
Harun Masiku dan tidak menyelesaikan. Dan semakin kuat ketika proses tersangkanya Sekjen PDI Perjuangan tanpa memunculkan yang namanya Harun Masiku. Ini kan udah bergeser. Harusnya yang dicari adalah Harun Masiku, tapi sekarang bergeser kepada Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Yang di luar itu? Iya, yang di luar itu. Yang menurut putusan pengadilannya Wahyu Setiawan, Agustiani, Saiful Bahri tidak terlibat sama sekali dalam kasus penyuapan ini. Bahkan jadi korban. Iya. Mas, waktu pas Mas Hasto ditersangkakan, Mas Guntur kalau nggak salah ngomong soal video-video. Oh, iya. Itu sebetulnya apa sih? Konten isi videonya atau apa yang... Jadi karena itu, orang nungguin juga tuh. Ya, itu memang bagian perlawanan. Itu bagian perlawanan karena Sekjen PDI Perjuangan merasa dikriminalisasi. Dia bukan pejabat publik, bukan pejabat negara. Tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Oh iya, kok ditarget, kok dikriminalkan ya dengan kasus yang nggak jelas seperti ini ya. Makanya dia membuat beberapa konten video yang di situ juga ada bukti-bukti, ada puluhan video yang akan dirilis ketika ya merasa semakin kuat kriminalisasi itu kepada dia. Dan upaya juga, ini kan konteksnya mau membongkar korupsi nih. Kenapa nggak yang kasus-kasus yang besar yang dibongkar? Misalnya kasus yang pernah disampaikan oleh almarhum Bang Faisal, dugaan penyelundupan biji nikel ke China, ya. Yang kerugiannya ratusan triliun kata almarhum Bang, dan menyebut nama di situ salah satunya adalah Bobi Nasution, menantunya Jokowi. Kenapa nggak itu? Misalnya Blok Medan, yang disebut di situ ada nama Bobi, ada nama Kahiyang, anak menantu Jokowi dalam kasus izin tambang. Atau private jet. Ya, private jet Kaisang. Atau laporannya Ubaidillah Badrun ya terkait dengan dugaan korupsi kolusi KKN-nya anak-anak Jokowi, Gibran dan juga Kaisang. Kenapa ini kok nggak ditindaklanjuti? Kalau kita mau bicara benar-benar soal pemberantasan korupsi yang jelas ada kerugian negara yang sangat besar di situ. Mas, itu videonya bakal dirilis nggak? Videonya Mas Hasto itu? Iya, tergantung kepada Sekjen PDI Perjuangan ya. Oh, itu nanti itu kan semuanya ya karena juga data-datanya di Sekjen. Saya hanya melihat beberapa video itu yang bagi saya itu ya mengagetkan lah. Itu mengagetkan dan bisa menggemparkan ya. Dan kalau bisa ngutip apa ucapan dari Mas Andi Wijayanto yang disampaikan kepada Sekjen PDI Perjuangan, ada nuklir yang bisa mati bersama kalau diluncurkan itu kan. Oh iya? Iya. TGTB kata. Mati siji mati kabeh. Kalau udah itu keluar. Oh gitu ya. Iya, karena ya gimana pun Mas Andi Wijayanto itu kan orang yang selama 9 tahun, Mas Hasto Kristianto. Apalagi Mas Hasto Kristianto itu kan dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang waktu sebelum ini ya disebut dengan kader PDI Perjuangan yang kemudian dipecat. Dia kan memilih untuk tidak menerima jabatan apapun, Mas. Dia ditawari menteri nolak, ditawari jabatan komisaris apapun dia nolak. Karena dia sadar kalau sekali dia dapat jabatan publik, maka bisa akan disandra dengan berbagai kasus dengan berbagai kasus. Gitu. Nah, dia memang sengaja untuk tidak memilih sebagai pejabat publik untuk benar-benar mengabdi kepada partai, kepada Ketua Umum Ibu Megawati. Gitu. Mas, ini bocor alus Tempo kalau nggak salah itu ngomong bahwa kasus ini kayak apa ya? Barter kasus dengan kasus BLBI itu sebetulnya apa sih? Orang mau tahu juga. Saya juga kurang paham ya. Ketika kasus BLBI itu kan tahun 97-98. Ya, 97-98 Ibu Mega itu kan menjadi presiden tahun 2022, 23, 24. Jadi kan sebenarnya tidak berhubungan. Mungkin yang dimaksud itu waktu itu kan ada kasus yang Safruddin Temenggung. Ya, mantan kepala Badan BPN Penyihatan Perbankan Nasional waktu itu kan. Jadi waktu itu ada kasus di KPK, dia kasus SKL, surat keterangan lunas terhadap bank dagang yang punya Samsul Nur Salim. Nah, di situ memang SKL itu diterbitkan berdasarkan Impres nomor 8 tahun 2002 yang waktu itu Ibu Mega. Tapi impresnya itu ya, kalau kita membaca impresnya, instruksi Presiden nomor 8 tahun 2022 tanggal 30 Desember 2002, itu kan bunyinya tentang pemberian jaminan hukum kepada debitur yang sudah membayarkan kewajibannya atau penindakan hukum kepada debitur yang belum melaksanakan kewajibannya. Nah, waktu itu Ketua KPK, Komisioner KPK, saya baca seperti Pak Saud, kemudian Pak Agus Raharjo menyatakan bahwa yang dikejar itu adalah
penyalahgunaan impresnya itu di penerbitan SKL itu, surat keterangan lunas. Jadi bukan yang dikejar, bukan impresnya yang ditandatangani oleh Ibu Mega, bukan, tapi SKL-nya itu yang diterbitkan oleh Safrudin Temenggung. Jadi ini kan instruksi presiden, kebijakan tidak bisa dikriminalisasikan dong. Itu kan kebijakan, kebijakan. Nah, terkait penyalahgunaan SKL siapa yang dikasih, kan Ibu Mega nggak tahu siapa yang lunas, siapa yang belum lunas dan sebagainya kan nggak tahu. Dan kemudian kan memang putusan itu akhirnya kan oslah kan yang dikasasi kan, lepas dari hukum yang Safrudin Temenggung itu. Jadi terlalu jauh mengaitkan kasusnya Safrudin Temenggung ya dengan impresnya, impresnya impres Bu Mega. Bu Mega itu dasar, itu adalah kebijakan gitu. Kebijakan. Kalau memang debitur yang dapat BLBI sudah lunas, ya jangan dikejar-kejar terus, jangan dijadikan sebagai sapi perah. Artinya impres itu sebagai langkah untuk kepastian hukum. Kepastian hukum bagi yang sudah lunas. Tapi yang nggak lunas ditindak secara hukum. Bunyi impresnya gitu loh. Terus dikaitkan dengan kasus, misalnya ya kalau saya menduga kan kasusnya Safrudin nggak ada hubungannya. Ini SKL-nya Safrudin itu dianggap sebagai penyalahgunaan terhadap impres, ya kan? Karena tapi akhirnya juga tidak terbukti dalam kasasi Mahkamah Agung, Safrudin juga kan lepas itu. Jadi nggak ada hubungannya kasus ini dengan, apalagi di situ dengan kasus Harun Masiku, nggak ada hubungannya gitu loh. Itu kan tahun 2019, 2018, 2019 kasusnya Safrudin, BLBI tahun 97, 98. Jadi nggak ada hubungan sebenarnya itu. Mas, kalau gini, orang ngelihat bahwa seperti cerita Mas Guntur tadi, kok saya beranggapan ini ada orang di luar yang kepingin banget PDI remuk gitu. Kasus Harun Masiku yang ini udah lama kan, kasus ini 2019. Kalau benar kemudian kasus ini dijadikan sandera buat partai, artinya orang yang ingin menyandera itu sebetulnya dari 2019 sudah punya rencana itu ya? Ya, pasti. Pasti ketika misalnya keinginan untuk menjadi presiden yang ketiga kali, terus perpanjangan jabatan yang dilontarkan oleh orang-orang dekat dia, kemudian penolakan Ibu Mega yang sangat kuat pada waktu itu. Dan jangan lupa informasi yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto ketika ketemu dengan Jokowi, katanya ada 3 hal kan. Memang ingin mengalahkan PDI Perjuangan, ingin menangkan Prabowo Gibran, kan ketiga adalah meloloskan PSI. Dan hebat kalau bisa mengalahkan saya. Waktu itu kan kalau kita tapi kenyataannya pada saat pileg kemarin PDI tetap naik, tetap suara tertinggi ya. Tertinggi, ya Prabowo Gibran sukses, tapi yang PSI juga nggak lolos. Dan upaya-upaya untuk mengambil alih partai ini kan sudah demikian rupa dilakukan, termasuk juga dengan cara-cara OTT dengan KPK. Saya ini juga diskusi secara internal ya di partai. Jadi ada upaya-upaya sebelum ini yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan itu dalam setiap kongres, setiap rakernas itu selalu dikaitkan dengan OTT KPK yang untuk menciderai partai PDI Perjuangan. Itu ada desain di situ, ada itu. Wah, kalau seandainya itu benar KPK dijadikan alat politik, ngeri juga dong ke depan ini. Tergantung siapa yang menjadi pemegang remote controlnya kan. Untuk akibat pelemahan KPK. Nanti video dari Sekjen juga akan keluar. Gimana ceritanya pelemahan KPK? Semuanya rekayasanya yang diduga di situ ada semuanya di Presiden Jokowi waktu itu. Mas gini Mas, sebetulnya kenapa kan Pak Jokowi katakanlah tadi seperti Mas Guntur bilang marah ketika dipecat dari PDI, ada Gibran juga, ada Bobi juga. Tapi kan kalau kita lihat dari perjalanan politiknya di ujung 2024 kan memang kayak bukan berhadapan-hadapan. PDI kemana, ini kemana. Kan wajar kalau kemudian ada tindakan dari PDI. Sekarang marah itu karena apa? Atau apa targetnya sampai dia marah gitu? Menurut kami ya karena dia emang haus kekuasaan, serakah terhadap kekuasaan. Iya kan dia sudah beda sama PDI. Artinya wajar dong. Dia kan pilihannya cuma 2, dia mundur. Atau dipecat. Kan logikanya gitu. Kalau dia tahu malu dia mundur. Karena dia nggak tahu malu dipecat. Nggak, terus apa targetnya? Kalau dia nggak mau dipecat tuh targetnya apa? Kalau jabatan publik itu kan ada periodenya. Wali kota 2 tahun. Gubernur 1 tahun, presiden 2 tahun. Kalau dia bisa mengambil alih partai PDI Perjuangan, partai terbesar saat ini di Indonesia, maka kuasanya kan sangat tidak terbatas dan nggak ada temponya. Jadi kami melihat di situ. Dan kenapa dipecat? Karena memang sudah ada upaya-upaya untuk melakukan konsolidasi di internal.
Oh. Makanya ini udah harus dipotong gitu. Harus dipecat biar dia tidak bisa menggunakan jaringan-jaringan untuk di internal di partai gitu loh. Dengan kan pemecatan itu yang partai-partai lain ditawarin banyak loh. Nawarin Golkar kemarin. Kenapa tetap targetnya dia kan tahu kualitas partai ini. Kualitas kader dan jaringan dan semuanya kan. Makanya ya dia nggak mau kalau ditawarin partai lain, mana mau dia. Atau mungkin dia sudah ngasih ke situ buat anaknya itu kan. Ini kan mau menguasai partai, menantunya taruh di partai apa, anaknya mau taruh di partai mana, dia mau menguasai partai PDI Perjuangan gitu kan. Dengan kekuatan itu, dengan dia bisa mengendalikan semua partai, berarti dia bisa mengendalikan semua kekuasaan yang ada di Indonesia. Kan itu kalau kita ngelihat orang yang serakah dan haus kekuasaan. Lah ini informasi yang seru tuh. Mas Guntur, terima kasih. Sama-sama Mas Eko, sama-sama. Luar biasa informasinya bahwa kalau kemudian ini menjadi pola, problem hukum jadi masalah politik atau sebaliknya, masalah politik dikriminalisasi lewat jalur hukum, masa depan bangsa ini suram banget ya. Dan itu ada nanti di video-videonya Mas Hasto dan bukti-buktinya. Kita tungguin nih. Kita mau tunggu juga videonya Mas Hasto. Mudah-mudahan nggak seperti yang dikatakan sama Mas Andi Wijayanto, bom nuklir, bahaya kita ini semua. Terima kasih Mas Guntur. Sampai kapan kita ketemu lagi diskusi lebih seru. Salam.